Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihana Tiaula Rizka. Saya Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan teknologi informasi dan komunikasi. Apa sih teknologi informasi dan komunikasi itu? Teknologi informasi adalah segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengolahan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke perangkat yang lainnya. Teknologi informasi dan komunikasi adalah teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. Adapun teknologi informasi dan komunikasi merupakan payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Teknologi informasi dan komunikasi ini muncul pada pertengahan abad ke-20 setelah adanya teknologi komputer. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan contoh dari teknologi informasi dan komunikasi, yaitu yang pertama ada komputer. Komputer yaitu sebuah perangkat elektronik yang memiliki kemampuan untuk menerima perintah berupa input yang mana nanti inputnya akan diproses dalam sistem komputer yang menghasilkan output berupa informasi kepada penggunanya. Sekarang komputer ini sudah masuk generasi kelima, dan yang sekarang generasi kelima yaitu sekarang dan untuk ke masa depan akan dibuat komputer bisa dioperasikan berdasarkan bahasa manusia serta bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Yang kedua yaitu ada internet. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan satu media elektronik dengan media yang lainnya. Pada tahun 1960-an, Departemen Pertahanan dari Amerika Serikat merintis suatu sistem jaringan bernama ARPANET. Dan pada tahun 1994, internet masuk ke negara kita yaitu Indonesia yang dikenal dengan Paguyuban Network. Salah satu perkembangan internet sekarang yaitu yang sering sekali kita lihat yaitu video yang dibagikan di media sosial, terutama di aplikasi YouTube. Selanjutnya yaitu televisi. Televisi adalah sebuah media telekomunikasi terkenal yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara, baik itu monokrom yang warnanya hitam putih maupun yang berwarna. Kita bisa lihat TV pada zaman dulu itu TV-nya tuh tebal-tebal, TV tabung dan berwarna hitam putih. Dan sekarang bisa kita lihat TV layar datar dan LED, dan bisa disambungkan juga melalui WiFi. Yang selanjutnya yaitu penemuan telepon oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1875. Temuan ini berkembang menjadi pengadaan jaringan komunikasi dengan kabel yang meliputi seluruh daratan Amerika. Jaringan telepon ini merupakan infrastruktur masif pertama yang dibangun manusia untuk komunikasi global. Pada telepon genggam ini juga bisa kita lihat dulu telepon genggam itu menggunakan kabel dan memiliki bentuk yang tebal, dan sekarang yang modern tidak ada telepon yang memakai kabel. Selanjutnya yaitu radio. Radio adalah teknologi yang digunakan untuk pengirim sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik. Begitu juga radio sekarang itu bisa kita menggunakan Bluetooth dan sambungkan ke handphone untuk mendengarkan lagu. Adapun dampak positif dan negatif dari perkembangan teknologi. Yang pertama, dampak positif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini yaitu yang pertama sebagai internet sebagai media berkomunikasi. Dengan adanya internet tersebut, para remaja dapat mudah berkomunikasi dengan pengguna lainnya dari seluruh dunia tanpa dibatasi ruang dan waktu. Yang kedua, media untuk mencari informasi
atau data. Dengan perkembangan internet yang pesat, menjadi internet sebagai salah satu sumber informasi yang sering digunakan karena keakuratannya dalam menyajikan informasi. Yang ketiga, sebagai media untuk hiburan. Beberapa teknologi telah menciptakan fasilitas game dan video sebagai media hiburan di kalangan remaja. Yang keempat, mempermudah proses. Tidak hanya berdampak positif, teknologi komunikasi ini juga memiliki dampak negatif. Namun dalam mempermudah proses ini, seperti untuk mencari jawaban sekarang tidak perlu dari buku, juga bisa melalui internet. Adapun dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini, itu yang pertama, lupa dengan sekitarnya. Secara individu menjadi malas untuk bersosialisasi secara fisik karena terlalu asik dan berlebihan dalam menggunakan teknologi. Yang kedua yaitu terjadi cyberbullying di media sosial. Yang ketiga itu konten negatif berkembang dengan pesat. Walaupun pemerintah sudah berusaha membatasi agar tidak ada konten negatif di internet, maka banyak konten negatif yang masih beredar sampai saat ini. Yang keempat, fitnah dan pencemaran nama baik secara halus, karena kebebasan dalam berpendapat di media sosial, oleh karena itu memicu adanya tindakan tersebut. Yang terakhir yaitu menurunkan semangat untuk belajar bagi remaja, akibatnya prestasi di sekolah pun menjadi dampaknya. Sebenarnya dampak positif dan negatif ini tergantung pada kita sendiri. Jika kita menggunakan teknologi dari sisi positif, maka akan memberikan keuntungan bagi kehidupan kita. Dan begitu juga sebaliknya, jika kita menggunakan teknologi dari sisi negatifnya, maka banyak menimbulkan masalah bagi kehidupan kita. Adapun perbedaan teknologi konvensional dan modern, yaitu yang pertama, teknologi konvensional membutuhkan waktu yang lama. Itu karena bersumber pada sesuatu yang bersifat nyata. Contohnya seperti buku. Sementara dalam teknologi modernnya membutuhkan waktu yang relatif singkat, lebih terbuka dan fleksibel karena bersumber dari suatu yang berbasis elektronika seperti internet. Yang kedua yaitu mengalami keterbatasan lokasi finansial lokasi yang jauh. Kalau teknologi modernnya relatif lebih murah dan dapat mengakses apa saja, kapan saja, dan di mana saja tanpa batasan lokasi. Yang terakhir tuh cenderung menggunakan metode tatap muka. Sementara teknologi modern perpaduan antara metode tatap muka dengan metode online, internet, dan berbagai pengembangan teknologi informasi lainnya. Seperti yang kita gunakan sekarang ini, kuliah saja kita menggunakan media online seperti aplikasi Zoom, Google Meet, itu sebagai contoh perkembangan teknologi yang modern. Ada lagi pun sebagai contohnya kita mentransfer dokumen. Kalau tanpa teknologi itu kita harus mentransfer dokumen tuh melalui surat pos yang menggunakan waktu yang 3 hari atau 2 hari. Kalau dengan menggunakan teknologi yang sekarang ini, kita bisa mentransfer dokumen tuh hanya dengan melalui email. Hanya membutuhkan waktu 45 detik. Pemesanan PC juga kalau tanpa teknologi itu sampai 6 hari. Sementara dengan teknologi hanya memerlukan waktu 24 jam. Proses analisa perdagangan tanpa teknologi itu membutuhkan waktu 30 menit. Sedangkan dengan teknologi hanya membutuhkan waktu 5 detik saja. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.